potensi Nagaya di 2-3 tahun ke depan itu akan luar biasa. Hari ini saja belum masuk exchanger kan? Belum masuk exchanger. Kita belum ada di CMC. Bukan karena Nagaya nggak mau cepat-cepat. Ya, tapi persoalannya, Bapak Ibu, kita bicara fundamental, kita bicara fondasi. Hari ini Nagaya itu belum terlalu kuat. Secara fundamental, secara fondasi belum terlalu kuat. Bapak Ibu coba bandingkan dengan token artis, ya, yang terburu-buru masuk exchanger, terburu-buru listing di CMC. Coba perhatikan, ya kan, itu kan bukan loversnya saja yang masuk sana lalu berkomentar, termasuk hatersnya, ya. Sadis nggak waktu itu? Sadis banget, ya kan? Kalau bahasa kekiniannya sadis bingit katanya. Ikut-ikutan. Sebenarnya kalau yang bahasa-bahasa begini Pak Benny yang lebih tepat, ya. Masih usia 20-an kan, saya kepala 5. Oke, jadi banyak pertimbangan teman-teman, Bapak Ibu, ya. Tapi apa yang bisa ditunjukkan Nagaya hari ini, walaupun kita belum ada di exchanger, walaupun kita belum ada di CMC, seperti yang diasumsikan banyak orang di luaran sana, kalau cari aset kripto yang aman, mesti ada di CMC dan minimal di satu market. Tapi hari ini terpatahkan semua, ya, dengan penghargaan yang diterima oleh yang diterima Nagaya, ya, dari Kementerian Science and ICT. ICT itu Information, C itu Communication and Technology, ya, dari pemerintah Korea. Ya, jadi itu kementerian, kalau di Indonesia itu Kementerian Ristek. Gitu. Nah, kita terima penghargaan. Ya, dan ini skalanya internasional. Ya, ini skala internasional. Jadi bukan mungkin sedikit saya kasih informasi. Ternyata kategori yang diterima oleh Nagaya itu bukan yang IR52. Karena IR52 itu skalanya domestik. Itu untuk perusahaan-perusahaan domestik. Ya, kita juga baru tahu. Ya, jadi setelah ada penjelasan lebih lanjut menjelang saat-saat terakhir kita mau terima, ternyata yang diterima itu adalah kategori untuk internasional. Wow, luar biasa, bukan dong? Ya, jadi sama, ya, Jang Yong-sil Award, hanya ini internasional kategorinya. Ya, jadi ini sebuah pencapaian, sebuah kebanggaan lah buat kita semua. Oke, teman-teman, Pak Dani dan Ibu Siska lagi dalam perjalanan, kelihatannya mungkin agak terlambat, ya, karena macet di mana-mana dan tadi harus selesaikan dulu. Oke, jadi kami sudah atur nih. Saya dari PSD itu jam 11:30 sudah jalan. Kenapa? Karena ngerti ini hari Jumat, ya. Biasanya di Bekasi kalau Jumat begini, waduh, udah rawan. Ya, jadi kami jam 2 itu sebenarnya sudah ada di Bekasi, ya, tapi masih cari kuliner teman-teman di Bekasi. Makanya tadi jam 3 baru hampir setengah 4, ya, baru nyampe di sini. Tapi sebenarnya jam 2 kami sudah ada di Bekasi. Oke, kita akan tunggu Ibu Siska dan Pak Dani yang sedang dalam perjalanan, ya. Tapi sebelumnya mungkin ada teman-teman yang mau ini berbagi, mungkin Pak Benny boleh atau siapa? Silakan. Atau Pak Rindu juga boleh. Mau berbagi, Pak? Silakan Pak Benny. Jadi hari ini Anda hadir di tempat ini tentunya pasti Anda akan berpikir untuk sebuah terobosan keuangan, betul apa betul? Betul, ya. Nah, kita bicara mengenai terobosan keuangan. Seringkali orang-orang berpikir dengan bekerja keras bisa mengalami terobosan keuangan. Siapa yang setuju angkat tangan? Kerja keras bisa mengalami terobosan keuangan. Kerja keras bisa, ya? Bisa, ya? Oke. Sekarang pertanyaan saya, ada yang tahu becak? Tahu ya semua, ya? Karena kita di Jabodetabek pasti tahu becak, ya? Abang becak kerjanya keras apa kerjanya nggak keras? Keras. Kok nggak kaya-kaya? Karena becak, Pak. Ya kan? Misalkan Pak Ade Jadul bilang, "Bang, puncak Bang." Oke, dia goes. Ya, goes. "Ayo Bang, lebih semangat lagi Bang biar cepet nyampe." Oke deh. Goes. Keras kan? Sampai tiba-tiba ada suara duar. Pak Ade kaget. "Bang, suara apa tuh Bang?" "Nggak apa-apa deh, betis abang meledak." Ketinggian ini puncak. Kerjanya keras kan, tapi kok nggak kaya-kaya. Jadi kalau mau sukses,
mau ada mengalami yang namanya terobosan keuangan, itu nggak bisa hanya kerja keras. Ya, ada kalanya kita harus kerja cerdas. Ya, saya background saya lulusan S2, tapi jangan berharap tinggi ya, bukan S2 beneran, SD SMP. Ya, saya cuma lulusan SMP, SMA 1 pernah saya drop out dari sekolah. Karena saya berpikir seperti ini. Ketika saya sekolah, saya tergolong anak yang bandel. Ya, anak yang bandel. Mungkin baru bilang, oh wajar lah begini bandel gitu ya. Nah, kelihatan ya. Jadi tergolong bandel. Sehingga di pertengahan semester 1 SMA kelas 1, saya drop out dari sekolah. Ya. Di saat itu saya berpikir, apakah saya mau mengulang sekolah atau enggak? Lalu saya mulai menganalisa. Saya lihat kakak sepupu saya lulusan Amrik, balik ke Indonesia, dagang. Ijazahnya diapain? Masuk Brankas. Terus kakak kandung saya juga lulusan double degree. Ujung-ujungnya kerja. Nah, sedangkan saya sendiri juga ketika saya putus sekolah, saya mencoba untuk bekerja di sebuah perusahaan advertising kurang lebih 3,5 tahun. Karena lulusannya S2, maka gajinya juga fantastis ya. Saat itu saya masih ingat 250.000. Saat itu, waktu saya mulai bekerja ya. Saya mulai mikir, oke, kalau kerja keras bisa bikin saya kaya, berarti saya harus kerja dong. Kalau bisa lembur, betul ya? Saya tawarin diri lembur, desain lembur, foto lembur, ya. Terus bahkan ngerjain segala macamnya saya selalu lembur. Tapi kok nggak sukses-sukses. Nah, sampai satu ketika saya melihat ada sebuah peluang di industri jaringan, saya jalankan. Nah, di saat itulah saya baru merasakan yang namanya sedikit kesuksesan. Artinya apa? Saya dilahirkan, istilah gini ya, saya dibesarkan lebih tepat, dibesarkan dalam kondisi keuangan yang tidak oke. Ya, jadi saya mengalami namanya kesusahan dalam kehidupan itu udah sering. Ya, maka itu menjadi satu dorongan dalam diri saya. Saya harus menjadi someone special yang bisa merubah haluan keluarga. Ya. Yaitu saya harus berpikir gimana caranya saya bisa sukses lebih cepat. Sukses lebih cepat daripada yang seharusnya. Biasanya kan kalau mau sukses artinya kita harus kuliah, kerja, cari pengalaman, kumpulin modal, buka usaha. Nah, itu ajaran orang tua, turun-temurun ya. Nah, tapi saya lihat juga kayaknya sukses itu juga nggak seperti itu juga. Nah, sedangkan saya berkecimpung dalam dunia jaringan, saya dicekokin tentang yang namanya aset. Bagaimana cara kita membangun sebuah aset. Ya. Dan di saat itu saya baru mulai berpikir, ya juga ya. Ketika saya punya fisik yang bagus untuk bekerja, oke, saya bisa dapetin uang. Tapi jangan berharap sukses. Sukses dalam karir bekerja itu cuma keberuntungan. Pas memang ada saatnya di atas Anda resign, Anda bisa naik jabatan. Itu pun sikut kiri, sikut kanan dulu. Ya. Nah, saya berkecimpung dalam dunia jaringan, berpikir untuk memiliki sebuah aset yang ditawarkan, diberikan pengharapan, yaitu apa? Pasif income dalam dunia jaringan, betul ya? Pasif income, bangun jaringan, nanti dari jaringan ngasilin income. Tapi saya mikir, saya bertahun-tahun jalanin perusahaan network marketing, kok nggak kunjung-kunjung beneran pasif income? Sedangkan dibilangnya apa? Kerjanya satu kali, capeknya satu kali, hasilnya berkali-kali. Oh, saya nggak ngalaminnya semu. Ya, di saat waktu saya bangun jaringan, udah besar, terus kemudian ngerasain lah, saya lagi saat itu belum menikah ya, lagi pacaran dengan calon istri, saat itu yang sekarang sudah jadi istri. Lagi makan, tiba-tiba ada notification uang masuk. Nah, di satu saya cuma bercanda, wah ini nih passive income. Dikala lagi makan, uang masuk. Padahal kita lagi nggak kerja, hari itu kita lagi off, memang nggak bangun, maksudnya nggak motivasi tim, nggak isi acara juga, ya. Saya ngerasa, ini passive income. Di saat saya lagi mungkin jalan-jalan lagi ke KL atau kemana, uang tetap ngalir. Tapi saya bingung, pada saat produk tersebut discontinue, income saya turun drastis, turun 70%. Langsung saya mikir, wah bukan ini nih. Kalau ini nggak bisa, saya beralih ke perusahaan asuransi juga sama. Itu juga yang saya alami. Sampai akhirnya saya karena sedikit putus asa ya dalam dunia jaringan, saya pikir, wah ini kayaknya PHP doang. Akhirnya saya berkecimpung dalam dunia kripto saat itu. Dan di saat dunia kripto itu ya memang saya mendapatkan cukup lumayan. Tapi amblasnya juga lumayan. Gara-gara percaya mitos. Ada yang tahu mitos apa? Mitos yang orang-orang percaya. Bahkan dipegang erat-erat mitos itu yang tadi disampaikan oleh Pak Yunias. Gitu Pak. Teman-teman saya, pemain-pemain kripto awal-awal ya, waktu tahun 2000 2010-an,
Mereka bilang gini, bro, kalau lu mau beli aset kripto, lu harus cari aset kripto yang ada di coinmarketcap.com. Lu buka dulu coinmarketcap.com. Ada gak? Ada gak koin itu? Saya lihat, ada bro. Nah, bagus. Satu poin lu udah oke. Langkah kedua, lu cari tuh marketnya. Ada gak di exchanger? Saya lihat, ada di beberapa exchanger. Nah, beli itu bagus. Gara-gara percaya itu, saya amblas. Padahal koin yang saya beli itu koin yang cukup terkenal. Ya, 5 besar di coinmarketcap.com, ada di belasan exchanger. Amblas sekian miliar. Cuma karena percaya mitos. Dulu buat saya itu fakta. Kenapa? Karena kan nggak ada tolak ukur saat itu. Ya, belum ada tuh yang namanya akses. Ya, regulasi pemerintah pun belum ada. Ya kan? Bahkan di Indonesia aja kita tahu sendiri, aturan 30% baru tahun berapa? Ya kan? Jadi hal itu yang akhirnya menjebak dan saya habis banyak. Saat itu saya juga akhirnya trauma juga ya dengan kripto. Saya menutup diri dengan kripto. Saya cuma mikir-mikir gimana ya cara saya bangun aset. Akhirnya saya mikir, kalau emang gak ada perusahaan MLM, asuransi atau apapun industri jaringan yang memang ideal menurut saya, lebih baik saya buat sendiri. Dan di saat itu saya lagi buat sendiri ceritanya sebelum saya ketemu Nagaya. Saya lagi buat sendiri karena itu kondisi juga habis kena pandemi ya. Dan saya juga kena BO. BO berkedok organisasi. Ya, ujung-ujungnya scam. Ya kan? Nah, dan ownernya pun nggak bisa diutak-atik. Ya, jadi sudah permainan lah ya. Saat itu saya agak kesel karena kondisi terpuruk habis. Ada 2 teman saya, ya satu orang yang pakar IT lah, programmer perusahaan jaringan di Indonesia cukup besar, dan satu lagi dia ahli di manajemen sama saya. Mereka bantu saya karena mereka tahu saya lagi terpuruk. Mereka bantu bikinin sistem, bikinin manajemennya segala macam, dan saya mulai fight. Ya. Saya mulai fight. Nah di saat itu saya udah mulai nih membangun sedikit jaringan. Gak lama orang yang lagi saya bangun nih jaringannya, dia ceritain, sistem lu ada yang mirip-mirip nih. Nah, saat itu ada program yang waktu itu diluncurkan oleh Nagaya, tapi itu cuma program sementara di awal, itu mirip-mirip dengan apa yang saya rancang. Nah, diketemukanlah saya dengan Mami Siska. Ya, diketemukan dengan Mami Siska, dan kebetulan saya mikir, ini Mami Siska yang Legend Network kan? Terus bilang, iya benar ini. Ya udah, akhirnya saya ketemu, karena saya udah lama nggak ketemu Mami Siska. Udah 12 tahun saat itu saya udah nggak ketemu Mami Siska, udah lama ya. Nah, pas saya dijelasin oleh Mami Siska tentang konsep, masih belum terlalu nangkep. Sampai saya ketemu dengan Pak Dani dan Pak Yohanes Chandra. Saat itu saya baru melihat. Dengan kondisi saya tuh lagi berharap ingin punya aset yang sebenarnya. Gimana nggak berharap? Dari kecil, dari zaman sekolah udah dicekokin yang namanya membangun aset manusia. Ya, terus ada film dulu sebelum Pablo Bruno itu saya lupa namanya, People and Bro. Ya, itu zaman bahla punya video gitu ya. Nah, jadi saya berpikir gimana caranya saya punya aset yang benar-benar bisa berjalan. Saya capeknya 1 kali, kerjanya 1 kali, hasilnya berkali-kali. Akhirnya pada saat saya dijelaskan Nagaya ini, baru saya ngeliat, ngapain lagi saya capek-capek rancang, ngapain lagi saya capek-capek bangun. Toh semuanya udah tersedia di Nagaya. Apa yang membuat saya tertarik dengan Nagaya? Kalau kita pelaku jaringan, kita pasti tahu yang namanya Robert T. Kiyosaki ya, mengajarkan cash flow quadrant. Ada 4 cara mencari uang. Ada E, S, B, I. Kuadran kiri, kuadran kanan. Kita dari kuadran kiri disuruh pindah ke kuadran kanan untuk kita membangun sebuah aset. Ya, yang pertama solusinya adalah menjadi business owner, di mana harus ada sistem dan orang yang bekerja untuk kita. Dan cara ini biasanya dipakai oleh industri network marketing. Ya, B itu ya. Jadi ada sistem dan orang yang bekerja. Nah, pada saat saya ngelihat Nagaya, saya ngelihatnya itu. Program community builder-nya itu adalah sebuah the real passive income. Nah, saya yakin masih belum banyak orang bisa melihat itu. Saya yakin masih belum banyak orang melihat. Kenapa? Karena mayoritas orang melihat apa yang di depan mata. Oke, gue kalau join sekian, gue dapat berapa? Gue ngajak orang ini taruh sekian, gue dapat berapa? Kan masih mikirnya di situ. Sedangkan kalau saya udah capek kalau ngeliat yang kayak gitu. Yang saya cari adalah long term. Bangunnya 1 kali, capeknya 1 kali, hasilnya berkali-kali, ya kan? Nah, ketika saya ngeliat Nagaya, saya nggak lihat tuh program referral, bonus referral, saya nggak ngelihat sama sekali. Kenapa? Buat saya kecil. Kecil apa besar teman-teman? Kecil. Jujur semua ya, kecil ya. Bonus referral kecil. Tapi teman-teman harus paham. Katakanlah, ini barang bagus nih.
Ya, ini barang bagus nih, emas, ya, logam mulia, barang bagus. Anda pernah lihat gak agen atau marketing logam mulia? Kenapa nggak ada? Anda pernah lihat iPhone pasang iklan di TV? Kenapa? Kalau barang bagus, nggak perlu biaya promosi yang tinggi, karena orang butuh, orang cari. Di saat itu saya ngeliat Nagaya, wah ini berkelas, ini nggak murahan. Kenapa? Yang murahan itu Anda beli barang ini yang harganya 1 juta, payout untuk biaya marketing bisa 80%. Berarti modalnya berapa? Ketahuan ya, berarti murahan. Kalau bonus besar itu murahan. Menurut pandangan saya, bonus besar itu murahan. Kenapa? Karena barang yang kurang bagus dibagus-bagusin oleh si marketingnya. Karena dia akan dapat komisi, ya kan? Kalau mobil bagus sama mobil biasa aja, marketingnya komisi lebih gede biasa aja daripada mobil bagus. Contoh kita lihat, lebih besar mana? Omsetnya sama nih ya. Si marketing Mercedes-Benz sama marketing Avanza, omsetnya sama, komisi gede mana? Avanza. Marketing Avanza jauh lebih kaya daripada marketing Mercedes-Benz, karena biaya promosinya nggak perlu besar. Kenapa? Barang bagus. Ketika saya ngeliat Nagaya, ini bagus nih, komisinya kecil. Tapi kalau saya sudut pandang saya sebagai pemain BO, saya bilang Nagaya kecil dan nggak mungkin saya tertarik. Tapi karena saya tujuan carinya itu bukan tujuan cari uang sesaat, sudah capek, ya kan? Kalau mau dapat uang sesaat, terjun BO aja sekalian, ya kan? Kalau perlu money game buat sendiri jadi owner, orang nggak akan tahu kita jadi owner, betul nggak? Kecuali dilacak sama Barreskrim, betul kan? Karena banyak orang kayak gitu kan. Nah, tapi kan kita mau cari uang yang halal, bukan yang haram, betul ya? Nah, jadi ketika saya melihat, ada gak sih impian saya dalam membangun aset itu di Nagaya? Ketika dijelaskan tentang program royaltinya, baru di saat itu saya langsung bilang, wow. Saya masih cross check lagi dengan Pak Dhani, bro, ini hitungannya begini kan? Jadi kalau misalkan orang itu nambah asetnya, bulan keempatnya dia dapat royalti lebih banyak daripada sebelumnya, karena penambahan tersebut. Dan karena mereka dapat lebih banyak, gue dapat royalti lebih gede lagi, betul ya? Terus selama orang itu nggak lepas itu aset, selama itulah gue terima royaltinya, betul. Dan artinya kalau 45 juta koin sudah habis terjual, orang itu nggak lepas asetnya, gue tetap terima royaltinya. Yes. Oke. Ada yang nangkep? Kalau saya dulu terjun di dunia MLM, saya bergantung kepada repeat order. Coba kalau nggak ada tutup poin, hidup ketua MLM. Langsung. Kalau industri network marketing lainnya, kalau nggak ada sales, mati juga kan? Nggak ada income. Pertanyaannya, kalau Nagaya sudah habis terjual, ada lagi sales? Anda tetap mendapatkan benefit dari proyek? Itulah dari passive income. Jadi capeknya cuma satu kali. Nah, apa yang membuat saya semangat di Nagaya? Itu poin yang saya pikir harus saya kejar. Kalau aset Nagaya saya nggak usah kejar. Aset Nagaya sudah jelas. Anda punya berapa, akan dapat profit sharingnya sesuai dengan porsi Anda. Betul ya? Tinggal Anda perbanyak aja, nggak perlu dikejar. Yang dikejar itu aset manusianya, program community builder yang dikejar. Jadi saya berpikir gini, kalau saya terjun di Nagaya, saya harus beli aset, bukan untuk saya jual. Apa bedanya saya dengan pengalaman saya sebelumnya sebagai trader crypto, beli aset untuk saya jual? Harga naik dikit saya jual, turun lagi saya beli, naik lagi saya jual, turun lagi saya beli, naik lagi saya jual. Apa bedanya? Kalau saya sebagai motivasinya seorang trader, saya butuh Nagaya nggak? Nggak butuh. Kenapa? Saya lebih suka trading Bitcoin, trading Ethereum, ya, ataupun trading Doge saat volatile-nya lagi tinggi-tinggi banget ya. Saya lebih suka trading itu daripada Nagaya. Kenapa? Nagaya belum ada naik turun. Belum ada naik turun, kenapa? Belum masuk market, nggak ada naik turunnya. Tapi karena saya ngelihat Nagaya ini ada sebuah aset. Robert T. Kiyosaki bukan hanya menyarankan di B, tapi dari B hasilnya dialokasikan ke yang bawah nih, investor. Siapa yang sekarang menjadi investor, angkat tangan? Siapa saat ini yang sudah menjadi investor?
Saya perjelas lagi ya. Siapa hari ini yang sudah mengambil bagian menjadi seorang investor, artinya Anda punya uang, Anda taruh di sebuah aset. Angkat tangan. Semua Anda yang hari ini hadir di acara ini adalah investor. Investor apa? Holders Nagaya. Perlu Anda kejar nggak? Yang perlu cuma tambah, bukan dikejar. Betul ya? Ditambah. Nah, saya berpikir gini, ketika saya melihat Nagaya, saya melihat dari sisi program community builder, saya lihat lagi dari sisi aset. Asetnya apa? Menjalankan proyek. Anda sadar atau tidak sadar, Anda sudah menyerahkan diri untuk menerima passive income, walaupun jumlahnya kecil. Kenapa? Karena masih jalan satu proyek. Sekarang kalau kita lihat, apakah Pak Bambang Hartono itu kayaknya dari Jarum? Kayaknya dari BCA? Ayo, dia menjadi orang terkaya di Indonesia karena apa? Karena dia perusahaan Jarum? Karena dia akuisisi BCA? Karena apa? Sebagai investor. Beliau kaya karena invest, bukan usaha yang dibangun. Contoh, apa tujuan Pak Bambang itu beli BCA? Ada yang tahu nggak? Tujuannya benefit berupa dividen. Tahun lalu berapa dia terima? 1,6 triliun. Ya, 1,68 angkanya cantik ya, triliun Pak. Ya. 1,68 triliun. Dia tertarik gak untuk jual aset sahamnya? Nggak tertarik kan? 1,68 triliun tiap tahun dibagi aja 12. Berapa ratus juta setiap bulan? Hitungannya bener ya? Anda sekarang sebagai holders Nagaya, Anda mau lepas aset Anda. Kalau suatu hari total aset Anda bisa menghasilkan 1 miliar aja dalam setahun, Anda masih mau lepas asetnya? Atau Anda sama seperti saya, beli untuk simpen, bukan untuk dijual. Beli untuk diwariskan, bukan untuk dijual. Pertanyaannya, harga market 1 juta per koin, harga market 1 miliar per koin, Anda nikmatin nggak? Ayo, Anda nikmatin nggak? Enggak, kalau Anda nggak jual. Angka itu Anda akan nikmati kalau Anda jual. Kalau Anda nggak jual, angka itu hanya sebatas angka. Pertanyaannya lagi, Pak Bambang Hartono pusingin nggak sih nilai market sahamnya? Kalau tiap tahun dia dapat 1,68 triliun, dia pusingin nggak nilai market? Enggak, kenapa? Karena tujuannya bukan untuk dijual. Anda lihat hari ini, kalau kita hitung-hitung aja berdasarkan histori kemarin, berapa sih rata-rata per bulan yang Anda terima profit sharing dari satu koin? Sekian puluh perak, betul ya? BCA membagikan benefit saham per lembarnya berapa tahun lalu? 25 rupiah. Coba Anda bandingkan dengan Nagaya, siapa lebih besar? Jadi Anda mau sebagai investor saham atau investor Nagaya? Kalau saham dividen 1 tahun 1 kali. Kalau Nagaya sekarang 1 bulan 1 kali. Terjual 6 juta 1 bulan 2 kali. Terjual 11 juta 250 1 tahun sudah 3 kali. 1 tahun 1 bulan sudah 3 kali. Kalau sudah jalankan 10 proyek 10 hari sekali bukan? Kalau sudah 15 proyek 15 kali. Kalau 30 proyek bisa-bisa pas Anda bangun tidur, bukan pasangan Anda yang Anda lihat, handphone mana, mau lihat profit sharingnya berapa. Benar gak? Ya kan? Kenapa? Karena udah 30 proyek. Dan senengnya saya punya CEO yang amanah, dan beliau punya target memiliki 30 proyek di Nagaya ini. Anda bayangkan hari ini nih, ya, hari ini 1 proyek, kita udah seneng ya nerimanya ya. Gimana kalau udah 2 proyek? 20 proyek, 30 proyek, lebih happy lagi kan? Masih pentingin gak sih nilai market? Siapa yang masih mau jual aset Nagayanya? Jual ke saya aja. Karena saya mau memperbanyak aset, ya nggak mau mengurangi aset. Saya mau memperbanyak aset. Kenapa? Saya juga banyak terinspirasi oleh Pak Tobing. Ya, beliau berinvestasi di Bitcoin, untung banyak, ya. Tapi menyesal ya Pak ya? Menyesal. Kenapa? Kecepatan jualnya. Coba jualnya tahun lalu. Wah, udah gak ketemu lagi di sini.
Pak Tobi mungkin lagi di Eropa, di mana gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau sukses, milikilah mindset yang benar. Gak ada yang namanya instan. Semua butuh proses. Hanya saja, setiap manusia itu punya dua serigala. Serigala positif, serigala negatif. Betul ya? Tergantung serigala mana yang Anda mau kasih makan. Kalau Anda mau sukses, percayalah, yang Anda hadapi adalah ketakutan, penolakan, rasa lelah, ya, bete, betul ya? Semua Anda hadapi itu. Atau bahkan gak percaya diri bisa sukses, gak yakin bisa sukses, betul ya? Kalau Anda memberi makan serigala negatif ini, maka hal itulah yang diberikan. Maka serigala itu akan mendapatkan kekuatan lebih untuk menakut-nakuti Anda. Tapi kalau Anda mau sukses, kasih makan serigala positif. Supaya kalau Anda lagi menghadapi penolakan, Anda lagi menghadapi kegagalan, ya, serigala itu memberikan Anda tenaga lebih kuat lagi untuk apa? Bertahan. Jadi orang yang sukses itu bukan berarti orang itu makannya makan besi. Sama makan nasi, bukan makan besi. Tapi kenapa orang itu bisa sukses? Mereka lebih bisa bertahan dalam proses ujian kehidupan. Nah, sama halnya ketika saya dulu juga sebagai investor Bitcoin, saya lebih menyesal daripada Pak Tobi. Saya beli di harga 7,5 juta. Dolarnya itu $550. Saya sudah jual di angka 25 ribuan dolar. Nyesel. Tapi itu pengalaman. Yang penting lulus. Ya, uang sekolah yang penting lulus. Jangan nggak lulus gitu ya. Nah, saya mulai berpikir, kalau saya terus-terus kayak begitu, saya nggak akan bisa. Makanya penting saya harus punya sebuah aset. Kenapa penting memiliki sebuah aset? Seperti tadi saya sampaikan, kita nih punya tubuh fisik kuat, kita kerja hasilin uang bisa. Coba kalau sakit. Coba saya nanya ke orang yang ahli asuransi, Pak Fendi, klien ada nggak yang tadinya produktif, kena sakit langsung nggak produktif? Banyak ya. Apa yang mereka lakukan habis itu? Berbaring di rumah aja, nggak punya penghasilan. Kecuali mereka ada beli asuransi, uang pertanggungan, ya itu akan menjadi backup untuk menutupi biaya hidupnya selanjutnya. Tapi kalau enggak, dan berapa sih biaya asuransi? Kan cukup besar kalau mau biaya asuransi seperti itu, betul ya? Tapi kalau Anda bisa mendapatkan itu dengan uang yang murah, kenapa enggak? Betul ya? Saya memulai Nagaya dalam kondisi 0, minus, bahkan bukan 0 lagi. Saat itu saya cuma bisa beli Nagaya 1 koin. Ada yang tahu modal saya berapa? 18.150 rupiah. Ya, 18.150 rupiah saya beli Nagaya. Satu aja, karena uangnya nggak cukup. Jadi benar-benar minus ya, benar-benar minus. Ya. Tapi saya berjuang, karena saya ngeliat peluangnya. Karena saya kan mau bangkit dari keterpurukan. Di saat itu nggak ada satupun orang yang mendukung saya, nggak ada. Bahkan orang terdekat pun nggak ada yang mendukung. Tapi itulah, orang sukses itu nggak melihat siapa yang mendukung dia, tapi yang dia lihat gimana cara dia bisa menginspirasi orang banyak untuk bangkit dari keterpurukan. Saat itu saya cuma mikir gimana cara saya bisa bangkit. Saya ngeliat program community builder, saya ngeliat program community builder sebagai sebuah chance atau kesempatan membantu saya untuk bangkit. Ya, dalam kurun waktu nggak nyampe 2 bulan saya udah bangkit dari keterpurukan. Ya, dan Nagaya sudah bisa memenuhi biaya hidup keluarga saya di bulan kedua. Di bulan pertama masih masih nahan nafas lah ya. Tapi udah menutup sebagian. Tapi di bulan kedua udah nutup total. Dan bulan selanjutnya saya bisa nambah aset. Nah, dan di sini saya melihat kalau saya sekarang berhenti aja jadi community builder, saya udah tenang. Tapi kalau angka untuk melewatin biaya hidup doang ya, sama ya buat entertain segala macam udah cukup. Dari mana? Royalty. Hanya dari royalty itu udah cukup. Ya. Tapi kan saya bukan mau itu. Saya melihatnya apa? Saya harus buat backup plan. Ketika saya butuh duit, saya tidak memiliki opsi untuk menjual aset Nagaya saya. Saya membuat backup plan-nya. Percaya deh, kalau Anda mau sukses, Anda harus punya backup plan. Pikirkan yang terburuk dulu, Anda punya backupnya. Itu apa? Kalau suatu hari Anda butuh dana, entah untuk anak kuliah, anak sekolah, butuh biaya, pendaftaran, dan lain sebagainya, Anda tidak akan memiliki opsi untuk melepas aset Nagaya Anda. Maka saya fokus membangun yang namanya aset manusia. Kenapa saya jor-joran? Banyak bilang, Pak,
Kenapa sih Bapak semangat banget? Setiap hari obrolan mulu, pagi, siang, sore, malam, buka obrolan terus. Ya training, motivasi terus. Kenapa? Karena saya mau memiliki sebuah aset manusia, bukan hanya aset produktif dari proyek, tapi aset manusia. Dari aset manusia ini yang memberikan passive income buat saya menutupi kebutuhan, keinginan. Sedangkan kalau aset nagaya buat apa? Anak cucu. Buat anak cucu. Kenapa? Jaminan. Kita nih produktif, belum tentu keturunan kita produktif. Betul ya? Belum tentu mereka bisa meneruskan apa yang kita bangun. Kalau saya bikin sebuah usaha atau toko, belum tentu bisa diteruskan oleh anak. Tapi kalau aset, entah itu saham, ya, entah itu aset apapun, ya, atau katakan aset nagaya, bisa diwariskan? Bisa. Mereka bisa mendapatkan benefitnya? Bisa. Berarti perlu capek-capek lagi ya? Hal terbodoh yang mereka lakukan adalah mereka jual. Tapi ingat, saat itu kan kita udah nggak ada. Mereka bisa memilikinya kembali. Apalagi ketika saya melihat nagaya ini kan, apa ya, memiliki sebuah pattern yang akan membuat nagaya ini semakin berharga. Ada yang tahu pattern apa? Faktor kelangkaan. Karena jumlahnya cuma 50 juta, 5 juta udah dipegang sama developer. 45 juta yang dipasarkan ke publik. Ada gold withdraw atau burning coin. Targetnya berapa? Dalam 20 tahun ke depan tinggal 10 juta yang beredar. Ingat, kembali lagi 5 juta di developer. Berarti di market nanti kira-kira berapa? 5 juta ya. Jadi total 10 ya. Kira-kira di saat itu ya, Anda sudah menerima benefit profit sharing 30 kali dalam 1 bulan. Emas Anda bertambah terus sebagai manajemen resiko. Anda berpikir gak untuk melepas? Dan jumlahnya semakin berkurang nih. Betul ya? Jumlahnya semakin berkurang. Anda masih berpikir gak mau lepas? Kalau Anda lepas, belum tentu Anda bisa beli balik. Betul ya? Prinsipnya begini, ketika Anda lepas, katakanlah Anda lepas satu koinnya 1 juta, dan harga koin itu naik terus sampai 10 juta, Anda mau beli lagi cuma dapatnya berapa? 0,1. Kalau dia naik lagi jadi 100 juta, Anda mau beli balik 0,01. Rugi gak? Rugi kan? Nah, secara angka jumlah koin Anda rugi. Secara uangnya mungkin ya so-so lah ya, tapi angka koinnya Anda rugi. Dan kalau jumlahnya semakin berkurang, prinsip nilai pasar apa? Harganya makin naik. Nah, pertanyaannya, kalau harga udah makin naik, makin banyak gak orang yang mau berebutan? Berapa banyak kalangan kolektor mencari mobil-mobil tua yang masih bagus, yang klasik, dan mereka berani bayar mahal? Kenapa? Limited edition. Padahal udah jadul kan? Coba sekarang Anda cari motor Vespa. Coba Anda cari motor Vespa. Dapat gak tuh harga murah? Dapat gak tuh harga murah? Motor Vespa ya, yang tahun 70-an kalau bisa. Ya. Nah, tahun 59 lebih mahal lagi. Nah, ada gak yang bisa dapatin di bawah 10 juta? 100 juta? Tergantung barangnya. Tapi kalau yang terawat, mulus, mereknya aja nggak pernah luntur gitu ya, orang berani bayarnya nggak 200 juta? Berani. Karena apa? Terbatas. Nah, sama dengan nagaya. Kalau orang-orang di luar sana ngelihat tiap bulan dapat benefit, emasnya nambah, mereka pengen nggak punya nagaya? Kalau pengen, ada negosiasi nggak? Ada kan? Nah, inilah yang membuat harga nagaya akan terus meningkat. Nah, jadi kalau kita benar-benar mau memikirkan masa depan kita, terutama kita membangun sebuah aset, maka penting kita harus memiliki mindset yang benar. Buang jauh-jauh yang namanya instan. Nggak ada yang namanya instan. Kalau instan nanti ujung-ujungnya uang jin dimakan. Anda dapat nih, katakan, wah untung dari sebuah BO. Ya, BO bohongin orang, bisnis BO. Ya. Tapi memang benar. Jadi kalau dulu sejarah BO, kalau Anda benar-benar pemain ya, pasti Anda tahu sejarahnya. Pertama dibilang bisnis tuyul, ganti nama jadi bisnis hantu, lebih modern. Betul nggak? Siapa yang masih ingat zaman dulu bilangnya bisnis hantu? Ya, dari bisnis hantu ganti jadi bisnis MG, money game. Ya, money game dikemas lagi, ya, jadi bisnis persen-persen. Akhirnya dikemas lagi, bisnis bohongin orang.
Bisnis bohongin orang kan gimana gitu kita namanya, lu mau gak ikut bisnis bohongin orang? Kan gak ada yang mau ikut, bener gak? Diselipin, diplesetin, BO. Jadi kalau orang nanya, bilang aja bisnis online bro, BO online. Tapi kan kalau orang yang benar-benar bisa menilai, mereka akan mikir bisnis online itu kan kayak Tokopedia, Shopee, online shop, betul ya? Nggak ada tuh bisnis online persen-persen kan, ya kan? Nah, di situ orang harusnya udah mulai ngeh, ya namanya BO itu sebenarnya bohongin orang. Ya, ada nggak bisnis BO yang sukses, yang long term? Nggak ada. Ya, nah itu faktanya. Jadi buang jauh-jauh yang namanya instan-instan seperti bisnis BO segala macam. Anda punya uang, Anda taruh, berharap uang itu beranak uang. Percayalah, Anda akan kehilangan lebih banyak. Anda masukkan 10 juta, dapatnya 10 juta, berarti 20 yang balik ke Anda untung dong. Pasti Anda tergiur lagi gak untuk ikut selanjutnya? Pas Anda ikut selanjutnya, Anda mikir gak untuk naruhnya cuma 5 juta? 10 juta? 20 juta? Percayalah Anda masukin 50 juta. Betul gak? Dengan mana uang itu? Sertifikat tanah lah digade, betul gak? Handphone lah dijual, betul gak? Sapi lah dijual, bener gak? Sawah dijual, untuk apa? Masukin. Karena pengalaman Anda sebelumnya, wih, untung 100% tergiur, betul gak? Pas Anda masukin 50 juta, minggu depannya, goodbye my love, kalau kata Pak Yosua ya, gimana? Happy? Nangis. Miris ya? Itulah yang terjadi di kehidupan kita. Betul apa betul? Itu yang saya alami juga. Untung berapa? Awal-awal ikut ya, wih semangat. Ya sama lah, kalau Anda ke Genting, Anda ke Macau, Anda ke Las Vegas, ya, Anda ke MBS, sama. Anda dikasih menang dulu kan? Judi menang dulu. Panas, taruh lebih banyak, taruh lebih besar. Akhirnya amblas. Betul ya? Apa bedanya? Sama. Jadi kalau Anda mau sukses, nggak ada yang kayak gitu. Ada nggak Anda lihat konglomerat lagi ikut bisnis persen-persen? Konglomerat? Nggak ada kan? Yang mereka kerjanya ngapain? Golf, traveling, family time. Habis apa? Sesekali doang mereka ngelihat laporan perkembangan sahamnya. Oh ini progresnya bagus nih. Wah kayaknya bagus nih buat nambah slot sahamnya. Dia taruh lagi. Tambah. Karena apa? Mereka melihat fundamental, bukan dengar apa kata orang. Ya kan? Kalau orang-orang konglomerat dunia ataupun Indonesia, mereka nggak pernah mendengar apa kata orang. Tapi kalau kata Pak Yunias, do your own research. Research sendiri. Cari tahu sendiri. Fundamentalnya apa? Layak gak sih untuk diperjuangkan, untuk dimiliki? Kalau nggak layak buat apa? Ya kan? Kalau perusahaan, katakanlah Anda ngeliat satu perusahaan TBK, perkembangannya barusan mengalami kerugian beruntun 6 bulan, Anda berani beli sahamnya? Nggak berani kan? Karena Anda sudah membaca mengalami laporan kerugian selama 6 bulan berturut-turut. Betul kan? Pasti Anda nggak berani dong. Tapi kalau Anda nggak ngeliat itu, Anda cuma dengar kata orang, kata Pak Billy suruh beli, lagi bagus tuh saham yang itu, padahal laporan keuangannya lagi minus. Kalau Anda nggak punya fundamental, nggak do your own research, jadi korban nggak? Jadi korban. Makanya penting untuk kita lakukan riset sendiri. Ya nggak bisa tuh kita hanya mendengar apa kata orang, oh ini bagus nih, ini lagi hype nih, nggak bisa. Kita harus benar-benar melihat segala sesuatu itu berdasarkan fundamentalnya. Nah, ada yang tahu nadanya fundamentalnya apa? Siapa yang tahu? Yang tahu dapat ini loh. Ada yang tahu? Nadanya fundamentalnya apa? Kalau emas itu underlying, bukan fundamental. Fundamentalnya apa? Nah. Percayaan dari utilitas. Fundamentalnya naga itu ada beberapa. Yang paling pertama, tujuannya apa? Visi besar. Yang kita harus lihat fundamental itu pertama harus visinya dulu. Jangan lihat proyeknya dulu, jangan. Proyek tanpa visi jalan nggak? Visinya dulu. Visi besar Nagaya ada yang tahu? Rasa aman, nyaman, percaya, diterima secara global. Ya. Menjadi alat tukar yang bisa diterima semua orang dengan rasa aman dan nyaman. Gimana caranya supaya ada rasa aman dan nyaman? Maka ada motonya. Ada yang tahu motonya? Membangun kepercayaan.
Membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan Transparansi. transparansi. Gimana cara membangun kepercayaan melalui legalitas dan transparansi? Harus punya kantor fisik, harus punya legalitas yang terdaftar resmi dan legal. Kalau bisa skalanya internasional, makanya didaftarkan di SINAP. Ya, terus kemudian apa lagi? Manajemennya bisa dilihat. Ownernya harus jelas. Jangan di legalitas ownernya Budi, yang tampil ownernya Johan. Nah lo, yang mana ownernya? Nah jelas kan? Tapi kan kita ngeliat sendiri, legalitas Nagaya yang di akra.gov.sd, nah siapa namanya? Chandra. Pak Yones Chandra ya. Yang tampil, Pak Yohan juga. yang tadi Anda nonton live, Sama. yang ada di Zoom, sama? Nggak beda orangnya? Nggak beda kan? Bukan. Nah, berarti lolos ya? Lolos. Terus apa lagi yang Anda harus cari tahu? Manajemennya. Di sini ada manajemennya? Di mana orangnya? Lagi duduk. Oh, di sini. Ya, jadi hari ini pun Anda bisa langsung ketemu dengan manajemennya. Ya, saat ini baru 2 orang yang hadir, 2 lagi perjalanan. Ya, jadi Anda bisa ketemu manajemennya. Ya, Anda nggak beli kucing dalam karung. Oke, terus apalagi yang Anda harus cari tahu? Fundamentalnya, do your own research. Lihat white papernya. Kan kripto. Kalau kripto berarti harus ada white paper. Baca white papernya sesuai dengan visi besar. Dan yang dijalankan oleh Nagaya sama nggak sesuai dengan white paper? Nah, itu yang Anda harus benar-benar cari tahu. Ya, jangan sampai miss di situ. Ya. Terus apalagi? Kalau kripto itu kan volatile ya, harganya bisa naik turun semau-maunya. Betul ya? Nah, gimana cara Nagaya memiliki manajemen atas resiko tersebut? Nih, tujuannya apa? Kalau kripto lain harganya naik tinggi, setinggi-tingginya, turunnya bisa sedalam-dalamnya. Betul? Ada yang bisa nahan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Nagaya emasnya nahan. Bu jangan turun, ada gue. Nah, 50%. Jadi kalau harga Nagaya bisa naik setinggi-tingginya, turunnya nggak bisa lebih rendah daripada nilai emas. Ada yang percaya? Ada yang percaya? Nah, kita kupas nih. Ini seru nih. Pasti orang percaya. Kalau saya nggak percaya. Nilai market bisa di bawah nilai emas. Tapi hanya orang bodoh yang mau lepas di bawah nilai emas. Setuju? Contoh, nilai market kan berdasarkan request. Siapa yang berani beli aja kan? Siapa yang berani jual aja, terjadilah nilai market tersebut. Candle itu terbentuk. Betul ya? Chart itu kebentuk. Artinya apa? Naga itu punya 2 nilai. Satu, nilai intrinsik yang sekarang ini sudah ada. Nanti ketika masuk market ada nilai market. Berarti sekarang belum ada ya nilai market ya. Baru ada nilai intrinsik. Sekarang kalau nilai market ada yang lepas, katakan harga Nagaya $3 misalkan ya di market. Terus ada yang mau lepas $1, boleh nggak? Boleh. Berarti nilai market jadi $1 nggak? Nilai market jadi $1 dong? Berarti bisa nggak nilai market Nagaya bisa lebih rendah daripada nilai emas? Bisa. Tapi hanya orang bodoh yang mau melakukan itu. Betul nggak? Kita bicara psikologis market. Ketika Anda melihat harga Nagaya naik, terus dia turun. Kalau turunnya, katakan harga Nagaya $3, turunnya di bawah 1,5. Anda mau lepas atau Anda mau balikin aja ke perusahaan ambil emasnya? Kalau nilai market terus jadi $1, Anda pilih mana? Jual di market dikali $1 atau Anda withdraw emasnya, Anda jual emasnya, masih dapat senilai $1,5 per koin. Pilih mana? Bukan masuk. Balikin emas kan? Balikin koin untuk ambil emas. Betul ya? Itu yang Anda lakukan. Artinya bisa nggak terjadi yang namanya nilai market membalnya di nilai intrinsik? Masuk logika ya? Jadi kalau nilai marketnya itu udah nyentuh nilai intrinsik, pasti membal balik. Kenapa? Karena hanya orang bodoh yang mau lepas di bawah nilai market. Jadi ini yang disebut sebagai underlying. Supaya nilai Anda itu tidak akan turun di bawah 50%. Anda pilih mana? Beli aset yang faktor resiko 100% atau faktor resiko 50%? Kenapa? Angkanya kan bagus 100. Kalau 100% artinya apa? Kalau Anda beli, katakanlah beli koin X misalkan, nilainya jadi 0, resiko Anda kan 100%. 100% uang Anda hilang. Betul ya? 100% uang Anda hilang. Tapi kalau Nagaya
50%, udah aman di emas. Anda pilih mana? Hilang 100%, uang Anda hilang semua, atau masih ada 50% kalau terjadi hal terburuk. Nah, itu sebagian manajemen risiko yang Anda harus cari tahu. Baru benefitnya. Kenapa saya nggak pernah jelasin benefit itu di awal? Proyek itu di awal. Karena itu cuma benefit. Benefit kan berarti tambahan keuntungan ya buat kita. Ya, tapi yang kita harus cari tahu itu yang awal tadi. Baru terakhir proyeknya. Menunjang nggak untuk bisa memberikan benefit? Dan masuk akal nggak angkanya? Nah, jadi do your own research itu Anda harus lakukan seperti itu. Supaya Anda bisa tahu naga itu apa. Nah, mungkin itu aja Pak Yunes yang saya bagikan. Oke, kasih tepuk tangan dong. Oke, terima kasih Pak Beni. Belajar sesuatu dari Pak Beni? Ya. Banyak ya. Ini edukator sejati. Ya, jadi selamat datang sekali lagi ya buat Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini Pak Dani dan Ibu Siska sebenarnya sudah keluar tol. Ya, kurang lebih sekitar 10 menit yang lalu. Tapi sampai sekarang masih belum nyampe. Ya, saya baru dapat info katanya sekitar 10-15 menit lagi mungkin baru bisa nyampe. Luar biasa kemacetannya, ya. Oke, jadi Bapak Ibu, tadi Pak Beni sudah menyampaikan banyak hal dan apa yang disampaikan itu fundamental semua, ya, fundamental semua. Nah, saya cuma mau sedikit sharing ya buat teman-teman semua tentang bagaimana awalnya saya bisa berkenalan dengan Nagaya. Ibu Neneng sudah datang belum ya? Oh, itu Ibu Neneng. Bu Neneng bisa maju ke depan dong, Bu. Ya. Nah, yang belum kenal Ibu Neneng, ini Ibu Neneng. Ini Ibu ini salah satu holder di awal, ya, Bu Neneng. Ya, saya mau kenalkan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, Ibu Neneng ini yang mengenalkan saya dengan Pak Yohanes Chandra. Jadi terima kasih Bu Neneng. Ya, beliau di September 2020. September 2020, kebetulan waktu itu ada agenda bertemu dengan Pak Yohanes di BSD, ya, dan tidak kebetulan juga waktu itu saya sempat kontak gitu ya, saya kontak dengan beliau, beberapa kali, lalu kemudian Bu Neneng bilang, ayo ketemuan, ya, di Cubic waktu itu, ya, sebenarnya saya nggak duga juga itu ada Pak Yohanes ya, kita mau bicara bisnis lain sebenarnya, jadi saya ini juga sebenarnya pengembara ya, seperti Pak Beni waktu itu juga, saya masih mengembara kemana-mana karena sedang mencari banyak peluang ya. Saya pernah gagal juga dengan Bu Neneng waktu itu di 2019, wah itu parah itu, 2019. Jangan diingat-ingat. Nggak mau diingat-ingat, cuma ini ada benang merahnya nih Bu Neneng ya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, setelah peristiwa itu 2019, September 2020 itu awal dimana saya mendengar tentang Nagaya. Nah, nanti saya mau cerita sedikit ya. Pada akhirnya kenapa saya memutuskan untuk ambil Nagaya, lalu kemudian apa yang saya lakukan setelah itu. Nah, tapi saya mau berterima kasih sekali Bu Neneng, terima kasih sudah mengenalkan dengan Pak Yohanes, juga mengenalkan Nagaya yang luar biasa ya. Nah, saya mau dengar dulu nih, teman-teman mau dengar Bu Neneng, kenapa kok Bu Neneng ini begitu yakin, bahkan sejak 2018 masih konsep kan? Ya, lalu coba ceritakan sedikit kedekatannya dengan Pak Yohanes dan keluarganya, silakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk holder semoga semuanya sehat semua. Jadi saya sebenarnya sudah mengenal keluarganya Pak Yohanes itu 2000-an. Jadi saya udah memang dekat banget lah gitu, udah dianggap anak gitu. Jadi saya pas ketemu konsep ini, saya termasuk orang yang ketinggalan sebenarnya. Belum dipanggil gitu, karena saya lagi mengerjakan bareng dengan Pak Inias di tempat pengembaraan yang lain gitu. Jadi pas hari itu saya dipanggil, saya nggak dong juga. Karena kalau yang manggil Ibu Siska, mau bagaimanapun gitu, di heboh di luar, aduh saya terpaksa datang. Udah datang pasti saya beli. Udahlah kalau hilang ya udahlah, cuma $500. Saya menjaga pertemanan saya. Kebetulan kalau Cynthia atau kalau Natal, saya pasti datang ke Cinere, ke rumahnya Ibu Siska. Karena saya udah menganggap betul ini lah ya, open party lah ya, udah emak saya. Saya diundang, lu datang ya udahlah. Saya kan nanya lagi, lu datang ya udah saya datang. Oh saya nggak ngerti. Saya ngomong sama anak saya bilang, si mami bikin ini, tapi saya mami nggak doang sih, nggak ngerti poin-poin gitu. Udahlah kalau enak-enak nggak usah.
Jadi saya, tapi kan saya nggak enak ya, saya bilang $500. Udah, nggak ketemu lagi dari 2018. Anggap aja ya udah uang pertemanan. 2019 saya ketemu di Bali sama dia. Lu Bali? Iya. Ketemu gue di sini. Duduk dengerin katanya gitu. Kebetulan saya kebetulan masih ada repot di tempat lain, tapi saya datang karena itu Siska yang ini ya, enggak terpaksa. Saya datang nunggu, habis nunggu terus pulang ya udah bye-bye aja gitu namanya. Jangan pulang dulu. Lu nginepnya di mana? Di sini. Jangan, lu pindah hotel tempat gue katanya. Ya udah saya pindah. Waduh kayak si pucung aja saya. Terus udah lama nggak ketemu. Nah ini kayaknya cakep nih gitu. Saya ngomong lagi sama anak saya. Mau dengerin nggak sih itu? Saya kebetulan kalau panggil Pak Yohanes itu John, gue mau dong ketemu nih si Evan lagi ada di Bandung. Lu di mana? Katanya. Gue di Tasik. Buruan cepetan datang. Kalau nggak, lu nggak bakalan bisa ketemu Evan. Karena saya mau pulang besoknya mau ke Jakarta. Oh akhirnya dia mau ketemu dari Tasik turun di Bandung ketemuan. Evan ini, anak saya ini agak strict juga, dia pasti pilih-pilih bener gitu. Karena saya kebetulan diajarin poin sama anak saya ini waktu dia sekolah di Jerman 2009. Dia bilang ini bakalan bagus nih, nanti kalau mau trading, ambil WD-nya pakai Bitcoin aja. Jangan dijual semua. Ya kita kadang-kadang ya udah naik 6 juta saya jual ya. Jadi harga 3 juta saya udah punya Bitcoin. Habis pas 2000 berapa ya 17 sampai 2016 tuh habis. Anak saya masih punya, masih berjalan. Terus saya akhirnya ketemu si Yohanes nih sama anak saya. Udah saya sih hopeless gitu. Nggak bakalan mau saya kan. Gitu. Karena kalau anak saya nggak izin, saya kurang semangat gitu. Terus tiba-tiba dia keluar jam 7 habis makan bareng aja. Aku bilang, serius kamu mau beli? Iya. Ya udah terserah lu ya, dia pokoknya udah aku begini karena gini yang kita tunggu adalah pertama masukin emas ke the safe house pertama, kedua audit, ketiga proyek maksudnya yang akan mengeluarkan ini profit proyek. Dan berarti kalau bagaimanapun kita rugi cuma 50% karena uang yang waktu itu masih $1 ya, 10.000 artinya akan loss $5.000 kembali emas. Tapi zaman itu emas masih kurang lebih 550 sampai 600. Jadi kalau terjadinya loss gitu $5.000, sebenarnya saya udah untung BEP karena sekarang emasnya 900. Anak saya ngomong begitu, udah nggak usah pikir kalau dia bilang gitu. Enggak beli. Pas ya si udah mulai nih ada saya lah kebetulan juga grup pertama dan kedua yang memang menyaksikan masukin emas ke the safe house. Saya ada 10 orang, yang kedua juga 10 orang. Nah, habis itu ya udah, karena itu waktu itu masih bentuknya konsep, dia juga belum ngadain apa-apa, ya saya nggak mikirin juga kebetulan gitu. Sampailah ketemu Pak Yunias, September 2020, ini sebenarnya agak lama. Pak Yunias kamu ketemu Pak Yunias nggak jadi dulu. Jadi saya juga proudnya lagi referensi ke orang gara-gara Pak Yunias ini malah duluan loh yang ngecek di mana sih ini proyeknya, JT-nya di mana, Google-nya ini apa-apa, saya malah kurang tahu tuh. Nanti boleh Pak Yunias tambahin cerita soal kenapa sih akhirnya Pak Yunias mengambil gitu loh, mau gitu. Saya juga sebenarnya nggak mikirin itu, saya sih mikirnya pertama aduh gue nggak enak nih dipanggil Ibu Siska kalau hilang ya karena cuma $500. Yang kedua karena anak saya bilang aku beli. Aduh, kalau aku beli berarti ya support saya gitu kan, biasanya mami mau ini gini lagi ya udah dia nggak bakalan beli gitu. Ya udah berarti saya kalau bilang nggak bakalan ngomong juga sama anak saya. Kalau ini karena dia beli. Siapa ini? Akhirnya artis benar nggak ya? Ini saya orang pertama ya yang tahu ke dalam gitu. Jadi ke dalam juga ini agak ini juga nih agak susah karena matanya mesti di screen dulu, terus siapa aja yang mau masuk terus sebelumnya udah diinfo dulu. Jadi saya yang penting pokoknya gini deh, di Nagaya ini saya awalnya ya udahlah cuma $500, mau hilang udah gitu aja. Ketemu Pak Yunias tambah semakin proud karena apa? Pak Yunias bilang itu temanku ada cek semua, akhirnya dia beli juga dan rombongannya dia beli semua. Nggak kecil-kecil ya, 10.000 semuanya. Ada 6 orang langsung pagi-pagi aduh saya bilang ala kita dulu saya bilang gitu.
Tapi saya alhamdulillah jadi tahu bahwa oh ini gatingnya di sini, apa sih nama tempat tongkangnya dari payungnya saya tahunya, karena saya juga nggak melihat sampai di situ gitu loh. Saya juga terima kasih nih Pak Yunia, jadi saya itu juga senang gitu. Nah habis itu baru deh mereferensikan beberapa orang dan ya biasanya mengecilkan lah. Kenapa? Karena di tempat lain kan, oh sehari 1%, sehari 2% gitu loh. Jadi ya saya sih ya terserah deh, lu mau ikut syukur nggak juga nggak apa-apa. Buktinya kalau saya sekarang beli 10.000, nah saya sebenarnya asetnya udah 30.000, nah $3 bentar lagi. Jadi saya pikir memang ini aset tabungan. Anak saya dulu, saya ada uang jual mobil kita di rumah. Kita bagi aja ya satu orang 150 juta. Kata anak saya dulu jangan beliin aja anak saya. Kalau dulu kan habis depresiasinya juga tinggi beli mobil nanti tiba-tiba tahun depannya kan mesti bayar STNK ulang tahun terus segala macam gitu. Jadi akhirnya dibeliin. Jadi orang anak saya udah janji saya kalau mau 2021 ini lah biar saya nggak punya utang sama anak. Udah saya pergi aja ntar ya nggak punya duit. Terserah kita diapain gitu. Kalau saya bercanda. Nah itulah bedanya sampai sekarang juga sama. Dulu pada saat saya kami Pak Ilyas beli 10.000 poin itu ada cashback, tapi saya belum menerima profit proyek. Saya menunggu 3 tahun 2018, 19, 2001 sahabat. Dan saya nggak pernah mengeluh gitu. Ya habis gimana ya melihat melihat roadmapnya begitu gitu. Nah, udah saya kain aja. Kalau anak saya udah masuk ini mas udah audit yang dari The Safe House-nya ya kan, karena masih kecil belum gitu. Tunggu itu sama akhirnya yang kedua adalah proyeknya berjalan. Jadi saya bedanya adalah seperti itu. Kalau sekarang mah harganya udah ibaratnya udah terkenal gitu. Nggak pusing deh gitu. Saya dulu kan gila loh, bayar loh 150 juta. Pak Yunia bayar teman-teman. Nggak ada loh apa-apanya. Thank you doang, oke, selamat ya jadi join member. Beneran, sekarang ini saya sampai bilang tadi juga kami proyek ini yang kedua keluar, habis itu pensiun. Serius loh, saya nggak bohong loh. Saya bilang gue nggak mau main apa-apa lagi, gue training balik lagi yang mau lagi. Karena yang lain-lain kan udah ini ya, udah tahu lah di kemarin banyak cerita yang saya sama anak saya, kata anak saya support. Kebetulan si Pak Yunia sudah melihat juga melihat bahwa oh ini lokasinya di sini, ininya di sini, mas saya semakin berani. Pak Yunia boleh lanjutkan berita yang ketemu dengan Pak Harun. Kenapa sih Bapak juga? Oh tiba-tiba kan kemarin saya ketemu Bapak 3 kali itu Bapak nggak mau loh, maksudnya masih gitu. Ya, ini luar biasa nih ya. Saya yang nodong jadi saya ditodong nih ya. Terima kasih Bu Neneng ya. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin selama ini nggak sadar ya, waktu presentasi kan sering nih lihat foto ini kan. Nah itu beliau. Ya, jadi Ibu Neneng salah satu yang sudah pernah melihat emas yang disimpan di The Safe House. Ya, ini peristiwanya bulan November 2019, 1 bulan sebelum pandemi ya, COVID di Wuhan. Jadi masih sempat ya. Lalu kemarin yang beberapa hari kemarin, hari Senin kemarin, itu yang kedua, batch kedua. Oke, 6 kilo. Jadi ini waktu itu baru 1,5 kilo. Ya, 1,5 kilo. Nah, sekarang sudah ada 7,5 kurang lebih ya, 7,5 kilo. Ya, nah dalam waktu dekat akan ada penyimpanan lagi. Kenapa dicicil sih Pak? Nggak semua langsung sekaligus itu 3,4 juta waktu itu ya, 4 juta US dollar. Kenapa nggak semua? Karena manajemen pengen sebanyak mungkin atau lebih banyak holder yang berkesempatan nanti diajak ya untuk melihat. Oke, sebenarnya yang kemarin ini harusnya ada yang diajak, tapi karena berhubung Pak Yohanes sebenarnya harus terbang ke mana, ke Korea ya, tapi juga ada halangan ya, masalah visa. Oke, saya mau cerita teman-teman, kemarin ya waktu saya diajak, jadi September 2020 yang lalu waktu saya diajak sama Bu Neneng ketemu dengan Pak Yohanes. Pak Yohanes itu cerita simple banget, sangat simple tentang apa itu Nagaya. Jadi beliau itu cerita pakai kotak ya. Oke, jadi beliau sampaikan begini, Pak Yunias, kalau seandainya Bapak ada uang 200 juta ya, ada uang 200 juta untuk diinvestasikan, pilihannya ada 2 ya, antara beli emas ya, katakanlah ya, emas sekarang berapa sih harganya kurang lebihnya?
1 juta ya. Berarti kalau 200 juta dapat berapa gram? 200 gram ya. Ini 1 keping 100 gram. Berarti dapat 2 keping. Oke? Nah, antara Bapak bisa pilih 200 gram emas atau ada pilihan kedua. Ya, tiba-tiba ada yang menawarkan sebuah kotak. Sebuah kotak. Kosong ya. Oke, harga 200 juta. Bapak mau pilih yang mana? Ya, saya bilang ya, ngapain saya beli kotak harga 200 juta? Ya udah pasti akal sehat saya milih yang Emas. ini dong. Benar nggak? 200 gram emas. Nah, kemudian beliau sampaikan lagi begini. Tapi Pak, jika kotak ini ya di dalamnya ada 100 gram emas. Sekarang Bapak pilih mana? Saya bilang tetap pilih itu. Ngapain saya pilih ini? Walaupun di dalam kotak ini ada 100 gram emas. Karena kalau saya pilih ini sama saja dengan saya beli kotaknya berapa harganya? 100 juta. 100 juta. Memang di dalamnya ada 100 gram emas, tapi masa ini kotaknya dihargai juga 100 juta? Saya bilang, Pak, saya tentu akal sehat saya tetap pilih ini. 200 gram emas. Oke. Tapi kemudian beliau sampaikan seperti ini. Tapi gimana Pak? Seandainya Bapak tahu, ya, kotak yang berisi 100 gram emas ini ternyata setiap bulannya, ya, emas di dalamnya itu bertambah. Setiap bulan. Saya tanya, setiap bulan Pak? Iya. Setiap bulan bertambah. Ya, bahkan ada satu waktu di mana gramasi emas yang ada di dalam kotak ini bisa melampaui 200 gram emas yang Bapak pilih pertama sebagai pilihan pertama. Ya, dan tidak berhenti di situ. Setelah dia sama atau sedikit melampaui yang 200 gram ini, karena berpotensi terus nambah, ya, bisa jadi nanti jauh melampaui, selisihnya itu lebih jauh dari 200 gram ini. Nah, sekarang pilihan Bapak yang mana? Seandainya Bapak ada 200 juta, Bapak sekarang pilih yang mana? Saya bilang kalau memang ada kotak, ya, yang walaupun awalnya berisi cuma 100 gram emas, ya, dengan modal 200 juta ya, tapi emasnya berpotensi terus bertambah, saya akan pilih ini. Nah, Pak Yohanes tanya, Bapak kenapa pilih yang ini sekarang? Ya karena saya lihat potensi jangka panjang. Memang sekarang dibandingkan dengan ini, ya, nampaknya aset ini jauh lebih berharga dan masuk akal untuk saya pilih. Tapi kalau mempertimbangkan masa depan, tujuan jangka panjang, ini kelihatannya pilihan yang lebih menarik. Ya, nah beliau lalu katakan, Pak Yunias, itulah Nagaya. Kotak yang awalnya cuma berisi 50% dari nilai investasi Bapak dalam bentuk emas ya, 50% ya. Ya, tapi kemudian emas yang ada di dalam kotak ini terus bertambah. Nah, itulah Nagaya. Sebenarnya dari situ saja saya sudah nangkep, ya, konsep Nagaya itu seperti apa. Nah, lalu beliau menjelaskan kenapa kok emasnya ini bisa bertambah. Ya, tadi Pak Beni sudah menjelaskan bahwa emas bisa bertambah karena ada proyek yang dijalankan. Ya, dari keuntungan proyek, sebagian akan nambahi emasnya, betul ya. Lalu kita yang pegang Nagaya juga menerima benefit kan? Setiap bulan kita masih terima apa? Profit sharing. Ya, dari semua proyek yang nanti akan dijalankan oleh Nagaya. Memang hari ini baru satu, proyek nikel yang ada di Kolaka. Tapi nanti bagaimana jika sudah 2 proyek? Anda akan terima sebulan 2 kali. Tadi Pak Beni bilang kalau 10 proyek 3 hari sekali. 3 hari sekali Anda akan terima profit sharing. Tapi jangan lupa, selain Anda terima profit sharing, cadangan emasnya Nambah juga bertambah setiap berapa hari? 3 3 hari. Setiap 3 hari. Berarti di dalam kotak ini yang tadinya cuma 50%, ya, dari nilai yang Anda belanjakan Nagaya. Betul ya? Jadi kalau Anda spend 200 juta untuk beli Nagaya, 100 jutanya kan sudah dalam bentuk emas kan di awal, betul nggak? Ya, tapi kemudian karena proyek yang dijalankan Nagaya, kalau sampai 10 sudah jadi kenyataan ada 10 proyek, maka setiap 3 hari sekali ini emasnya nambah, Bapak Ibu. Nah, bayangin kalau sudah 20, kalau 30, setiap hari emasnya bertambah.
Oke. Jadi dari situ Bapak Ibu, saya nangkep, ya, saya bisa kemudian kembali ke 2008-2009 karena kebetulan memang saya juga basic saya ini sebenarnya programmer Bapak Ibu ya. Jadi 2008-2009 itu di kalangan orang-orang yang bergerak di bidang programming, di dunia programming atau di dunia IT, ya, itu menjadi buah bibir, ya, menjadi isu pembicaraan yang hangat gitu. Ya, dan saya salah satu yang skeptis dengan konsep Bitcoin, ya. Secara teknologi nggak diragukan Bapak Ibu, ya, karena saya tahu Bitcoin itu pakai algoritma yang namanya SHA-256, ya. SHA-256 itu dikembangkan salah satunya oleh Departemen Pertahanan Amerika. Bayangin, Departemen Pertahanan Amerika, ya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan integritas keamanan internet, ya. Selain SHA-256 itu juga dikembangkan untuk tanda tangan digital, ya, tanda tangan tanda kutip secara digital. Jadi artinya ketika Bitcoin pilih SHA-256, maka dari sisi teknologi itu nggak bisa diragukan, nggak bisa dihack, nggak bisa dipalsu, nggak bisa diretas, nggak gampang untuk membobol algoritma ini. Dari sisi keamanan ya, dari sisi keunggulan teknologi nggak diragukan. Tapi dari sisi konsepnya, Bapak Ibu, kalau saya pilih Bitcoin itu sama seperti saya beli apa tadi? Nah itu dia. Ya, saya bilang sama Pak Yohanes, kalau Bitcoin 2008-2009 yang lalu itu konsepnya seperti Nagaya, saya sudah invest. Karena waktu itu masih harga 1 sen, dan saya sudah dengar. Itu sudah jadi pembicaraan di kalangan programmer Bapak Ibu, ya, pegiat di dunia software ya, dan hardware juga. Saya juga sempat di kota Surabaya saya punya perusahaan hardware juga, jual komputer ya. Kalau Bapak Ibu dulu masih ingat ada istilah komputer jangkrik ya, itu komputer rakitan gitu kan. Nah, saya jual yang jangkrian karena cuannya lumayan waktu itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi saya bilang sama Pak Yohanes, Pak, konsep saya tidak ada masalah, ini keren ya. Selama ini saya melihat Bitcoin dan kawan-kawan dari sudut pandang kacamata skeptis. Saya nggak percaya dengan konsep mereka. Dari segi teknologi, oke, tapi dari sisi fundamental, ya, dan bagaimana dia bisa menjadi sebuah aset yang bisa menyimpan nilai, saya bilang nggak mungkin. Kalau toh nanti dia punya nilai, pasti bubble. Itu keyakinan saya, ya. Tapi ketika saya dengar konsep Nagaya, saya bilang ini keren, ya. Jadi seandainya Bitcoin seperti ini konsepnya, saya sudah beli, ya. Dan saya bilang, Pak, secara konsep saya tidak ada masalah dengan Nagaya. Tapi justru yang jadi ganjelan saya adalah masalah proyek nikel. Ya, karena teman-teman, saya trauma dengan perusahaan yang aku jalanin proyek tambang. Ya, ujung-ujungnya sandiwara. Ya, karena yang di 2019 saya dengan Bu Neneng, ya, itu ada di perusahaan yang 2 bulan sebelum scam. Ya, 2 bulan sebelum scam itu dia nunjukin proyek tambang, ya, dan cukup banyak ya orang yang diajak untuk lihat tambang. Bayangin, dokumennya semua dikasih tunjuk, ya, MOU tanda tangan, ya, pimpinan dengan satu kerajaan di Malaysia, ya, dengan sultannya, itu ditunjukin. Kurang apa coba? Semua dokumen legalnya semua ditunjukin, bahkan lokasi tambangnya dikasih tunjuk, kegiatan produksi pertambangannya dikasih tunjuk. Tapi semua zong, hanya dalam waktu berapa bulan? Hanya dalam waktu 2 bulan. Dan saya bilang sama Pak Yohanes waktu itu, ada Bu Neneng juga. Saya bilang, Pak, kasih waktu saya. Ya, justru ketika Bapak bicara tentang proyek, ya, saya itu trauma, Pak. Ya, dan waktu itu kan 2020 ya. Berarti baru 1 tahun lewat dikit kan peristiwa itu terjadi. Ya, jadi saya minta waktu untuk cek. Nah, saya validasi Bapak Ibu, khususnya untuk proyek itu 4 bulan. 1 bulan pertama saya validasi legalitasnya, ya, tidak terlalu sulit, ya, seperti IUP dari usaha tambang yang ada di Kolaka, ya, Bapak Ibu kalau mau cek silakan cek ya di Kementerian ESDM, Minerba ESDM.
Gampang sekali kalau Anda mau sedikit cari tahu caranya. Sangat gampang. Ya. Oke, kemudian cek juga legalitasnya, katanya terdaftar di Singapura. Juga sangat mudah. Oke, jadi masalah legalitas nggak ada masalah. Ya, bahkan ada berita-berita yang cukup negatif tentang pemilik tambang, ya, usaha tambang nikel di Kolaka. Cuma saya harus katakan bahwa bad news is a good news. Ya, Anda yang paham, Anda akan melihat di balik berita-berita negatif itu ada berita baiknya. Apa saja saya kasih PR buat Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda mesti riset dong. Iya kan? Jangan 100% percaya dengan saya deh. Begitu loh. Saya bisa salah nggak risetnya? Bisa kan? Oke, jadi Anda harus bisa riset. Ya, nanti satu hari saya pengen dengar ada 1-2 orang di sini bilang, Pak, saya validasi proyek-proyek, saya validasi dokumennya jauh lebih lengkap dari yang Pak Yunias bisa lakukan. Oh, saya senang sekali. Iya kan? Artinya apa? Kita saling melengkapi gitu. Jadi Anda jangan cuma bergantung kepada data yang saya berikan, apa yang saya sudah validasi. Jam berapa nih? 5:30. Oke, ya, ingatkan saya karena mungkin kalau sudah dekat waktunya berbuka ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, secara konsep saya bilang saya tidak ada masalah, tapi justru ganjalan saya adalah proyeknya, dan itu saya validasi 4 bulan, ya, dan saya validasinya kepada pihak ketiga, sampai saya cari orang-orang yang tidak berhubungan dengan Nagaya dan tidak berhubungan juga dengan pemilik proyek, ya, dan itu saya tunjukkan kepada Bu Neneng. Bu Neneng, saya ketemu dengan orang yang benar-benar pihak ketiga, yang netral, dan dari orang ini saya dapat data bahwa semua produksi dari PT Akarmas Internasional itu dijual kemana, hasil produksinya dia bisa cerita semua, ya. Nah, dari situ saya semakin yakin, dan akhirnya di Januari 2021 kemarin, kalau Pak Beni di Desember ya, Oktober ya, kemudian di Januari 2020 pembagian profit sharing pertama kan, ya. Betul ya, itu bertepatan juga di Januari awal saya diyakinkan dengan kawan saya, ya, yang sebelumnya tidak mendengar tentang Nagaya, dan dia menyatakan bahwa Akarmas itu memang benar ada produksi dan jual kemana dia tahu, ya, dan saya dapat datanya, ya. Jadi Januari 2021 saya mantap Bapak Ibu, ya. Kemudian di Februari 2021 keluar program Go Exchange Reward waktu itu ya. Nah, saya langsung buat tuh simulasinya, perhitungan dan sebagainya. Nah, dari situ saya tahu, wah, ini ternyata bukan uang receh. Ya, kalau kita kerjakan dengan benar, aset manusianya seperti yang tadi Pak Beni sampaikan, Anda juga bisa menikmati hasilnya. Ya, dan dari situ juga teman-teman, ada sebagian yang saya kenal, Bapak Ibu, ya, nggak main-main loh. Ada yang bisa beli ribuan Nagaya itu hanya dari program Community Builder. Sebagai seorang community builder, hanya berbagi informasi tentang Nagaya, dan teman-temannya, sahabatnya, keluarganya beli, ya. Pada akhirnya dalam waktu 1 tahun, dari cuma puluhan di awal, kalau Pak Beni 1 ya, kalau teman 1 ini 35 kalau nggak salah, dia mulai di Januari 2021 hanya dengan 35 Nagaya. Hari ini sudah berapa Pak Rindu? 6 ribuan ya? 6 ribuan. Ya, dan itu 100% teman-teman, penambahan 6 ribunya itu dari referral bonus. Anda nggak kasih tepuk tangan buat Nagaya? Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu, tinggal bagaimana Anda melihat peluang. Dan terus terang tidak semua orang bisa melihat peluang ini. Tidak bisa melihat peluang di Nagaya. Ya, tapi Anda yang bisa melihat peluang dan Anda kerjakan ini dengan totalitas, ya, yakinlah Anda juga akan bisa menikmati hasil. Kalau Pak Beni dalam waktu 2 bulan saja sudah mulai berasa, 3 bulan sudah ketutup semua ya. Bayangin, hanya 3 bulan kerja, ya. Tapi kalau saya lihat, ya, Pak Beni kerjanya memang kerja gila. Ya, terus terang saya juga nggak bisa kerja seperti yang dilakukan oleh Pak Beni. Ya, itu kerja gila gitu. Tapi hasilnya sepadan, ya kan? Dan Anda yang tidak mau berkorban seperti Pak Beni, ya, tidak mau mengupayakan yang lebih dari yang sudah dilakukan atau minimal sama, ya, Anda nggak berhak untuk komplain. Anda berhak untuk komplain untuk hasil ya. Kalau seandainya kita nggak bisa mencapai hasil yang setara,
Nggak bisa. Karena kerja keras itu nggak mengkhianati hasil. Betul, teman-teman? Ya, jadi seperti itu. Nah, oke, saya mau tampilkan yang ini ya. Oke, Anda melihat Nagaya itu seperti apa Bapak Ibu hari ini? Jangan-jangan Anda melihat Nagaya masih seperti ini. Ya, masih berantakan. Oke, Nagaya udah berapa tahun sih? 2018 sampai hari ini sudah mau 4 tahun. Betul ya? Sudah mau masuk tahun keempat. Sudah mau 4 tahun. Ya, tapi mungkin sebagian masih melihat Nagaya masih berantakan seperti ini. Jujur, siapa di sini sebagian yang masih ragu nih, khawatir jangan-jangan Nagaya nggak beda seperti yang lain-lain. Ya, banyak ya. Kenapa? Hanya karena Nagaya belum bisa nunjukin, nggak bisa nunjukin model bisnis seperti ini. Seperti kebanyakan yang perusahaan-perusahaan yang sebenarnya too good to be true. Betul ya? Wajah Nagaya belum seperti ini, masih berantakan. Nah, kita pengennya sih kalau dapat informasi tentang Nagaya itu ya kalau bisa sudah masuk di market, udah liquid gitu kan. Karena selalu kita asumsikan liquid itu kalau sudah di market. Ya. Dan kita pengen model Nagaya seperti ini. Tapi kenyataannya yang kita lihat masih rupanya seperti ini ya. Betul ya? Bapak Ibu selama 4 tahun emangnya Nagaya ngerjain apa aja sih? Kok masih seperti tadi, nggak seperti ini? Gitu loh. Bapak Ibu sebenarnya Anda harus tahu. Ya, Anda harus tahu. Nagaya selama 4 tahun itu fokus bangun fondasi. Ya, kalau fokus bangun fondasi, yang di atas memang tidak terlihat. Yang jadi problem adalah yang di bagian bawah ini memang sepertinya belum nampak. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Tapi menurut Anda sebuah bangunan semakin tinggi dia dibangun, ya, faktor utama yang harus disiapkan lebih dulu apa sih? Fondasi kan? Betul nggak Bapak Ibu? Apa jadinya kalau Nagaya itu seperti koin-koin yang Anda dengar di luar sana? Pak Dani, selamat sore Pak Dani. Oke, terpaksa saya selesaikan ya Pak Dani ya. Bapak Ibu kalau seandainya Nagaya itu seperti yang lain-lain, katakan ya, mohon maaf ya, saya sebutkan nih, token artis, belum apa-apa, udah listing di market Indonesia, ya, demi supaya hype. Itu Bapak Ibu dengar waktu diumumkan si artis mau bikin token sampai akhirnya dia listing di market, salah satu market di Indonesia, itu berapa lama? Hitungan bulan. Kalau nggak salah cuma 2 bulan ya? Iya. Sekitar 2 bulan sudah listing. Dan apa yang terjadi hari ini dengan harga dari token tersebut? Rame. Rame. Terjun Rame. keras. Apa yang terjadi? Terjun Ya, payung. Anda mau Nagaya seperti itu? Loh, segala sesuatu yang tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, jangan kita bermimpi bahwa nanti bangunan dari sesuatu itu akan kokoh. Ya kan? Jadi 4 tahun terakhir Bapak Ibu sebenarnya yang dijadikan fokus oleh Nagaya itu adalah bangunin fondasi. Nah sekarang masalahnya Anda mau beli di tahap atau Anda mau percaya di tahap mana? Ya, bahwa nanti satu hari bangunan Nagaya itu akan menjulang ke atas. Ini cuma masalah waktu Bapak Ibu. Percaya nggak? Ini cuma masalah waktu saja. Ada yang nanya begini, Pak, bisa nggak harga Nagaya itu menyamai harga potensi harganya Bitcoin? Sangat. Tapi tolong kasih waktu ya. Bitcoin untuk mencapai all time high tertingginya berapa tahun? 13 tahun. Supaya fair, kasih dong waktu 13 tahun buat Nagaya untuk ke 68.000 US dollar. Iya dong. Iya kan? Apalagi Nagaya itu 4 tahun pertama itu sibuk hanya untuk mempersiapkan ini fondasi, memperhatikan kekuatan fondasi, kedalaman fondasi. Ya. Nah, bagi Anda yang mau percaya di tahap ini, di tahap groundbreaking, ya, ini kan tahap pre-sale ya, betul ya? Konsekuensinya Anda diganjar dengan harga yang murah. Oke, harganya murah. Nah, tapi kalau Anda mau percaya di tahap ini, setelah rooftopnya jadi, ya jangan minta dong harganya masih di
$2,99 US. Oke? Ya, jadi pasti ya teman-teman, kepercayaan semakin tinggi kepercayaan, ya itu berbanding lurus dengan nilai. Oke? Memang hari ini di tahap ini karena belum bangunan di atas belum nampak, ya belum banyak orang yang mau percaya. Itu sebabnya Anda berhak untuk dapat harga di 2,99. Tapi nanti kalau Anda sudah percayanya setelah bangunan lebih terlihat jelas, lebih kokoh, ya banyak pencapaian-pencapaian yang bisa dibuktikan, ya jangan pernah harap bisa dapat di harga 2,99. Ayo kita sekarang ngomongin soal fondasi, ya. Fondasinya seperti apa yang dibangun oleh Nagaya? Ini dia teman-teman. Nah ini kalau seandainya ya fondasinya nggak kokoh, Anda nggak mau kan Nagaya ngalami nasib seperti ini ya? Betul ya? Oke. Itu saya cuma kasih visualnya saja supaya ada bayangan kalau fondasi nggak kokoh, resikonya seperti itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya, fondasi Nagaya itu sudah pasti adalah emas. Nah, hari ini sudah ada 7,5 kg emas tersimpan di The Reserve. Dulu namanya The Safe House Singapura, sekarang The Reserve, ya. Oke, pending USD-nya itu memang masih ada 3,18 juta US dollar. Ya, Anda bisa buka hari ini di 3,18. Tapi ini akan terus berkurang, ya, karena ya kita doakan sama-sama ya, pandeminya juga tidak akan menjadi lebih parah lagi ke depan, tapi semakin berubah menjadi endemik, ya, supaya kita bisa setiap bulan kalau perlu ada penyimpanan, Bapak Ibu, ya. Nah, yang kedua adalah profit sharing, ya, dan pembagian profit sharing dan penambahan emas, oke, dari proyek-proyek yang dijalankan oleh Nagaya. Kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu? Ada utilitas, ya. Ini juga merupakan fondasi yang sedang dibangun. Bayangkan, hari ini kita masih dalam taraf pre-sale, tapi sudah ada perusahaan, ada 4 perusahaan yang MOU dengan Nagaya. Ya, yang pertama Before Lala Square, ini bahkan dari Februari 2020, ya 2 tahun yang lalu sudah MOU. Kemudian ada Sesung Corporation, ini Juni 2021. Sesung Corporation kebetulan juga ada developer yang membangun Before Lala Square, ya. Tapi dalam skala yang lebih besar, Sesung Corporation adalah developer juga yang bangun banyak properti di Korea Selatan. Dan orang Korea bisa beli sekarang properti yang dibangun oleh Sesung Corporation itu dengan menggunakan Nagaya. Ya, jadi kalau Sesung Corporation itu seperti kalau Bapak Ibu bayangin aja perusahaan-perusahaan properti di Indonesia. Sebut aja siapa? Ya, Podomoro, Sinarmas, Lipo dan sebagainya. Ya, itulah perusahaan-perusahaan. Salah satu dari perusahaan developer nasional seperti itu, ya. Tapi ini di Korea. Lalu kemudian ada Truezyme. Truezyme ini adalah pabrik kosmetik, ya, dan skincare. Ya, dan dia juga adalah sponsor dari Miss Korea. Oke. Nah, kemudian yang terbaru awal Maret kemarin, ya, MOU dengan Korean Micro Enterprise Association. Oke, ya. Jadi ini asosiasi UMKM yang totalnya ada berapa ya? 6,8 kalau nggak salah, 6,8 juta, ya. Oke, dan target tahun ini 2022 ada 1000 UMKM yang akan submit untuk menggunakan Nagaya Pay Partners. Oke, luar biasa ya. Itu target dari si asosiasi ini teman-teman ya. Oke, kemudian yang keempat adalah komunitas. Komunitas holder di seluruh dunia itu lebih dari 47.000 holders ya. Dan sudah ada di 78 negara. Oke. Ini luar biasa ya komunitas. Nah, saya meyakini Bapak Ibu, ini adalah fondasi, 4 fondasi yang sekaligus nanti ketika bangunan Nagaya itu menjulang ke atas akan menjadi pilar. 4 hal ini juga akan menjadi pilar penyangga. Ya, bayangin, ketika fondasinya dibangun kuat, kokoh, lalu kemudian ada pilar-pilar penyangga yang kokoh, Nagaya sulit untuk dikejar Bapak Ibu. Percaya nggak? Oleh yang lain-lain. Sekarang ini ada nggak sih developer-developer yang mulai pengen niru konsepnya Nagaya? Banyak. Ya, tapi apa yang sulit? Teman-teman, apa yang sulit? Fondasi. Kalau dari sisi teknologinya gampang nggak niru? Gampang. Gampang banget, ya kan? Tapi yang sulit apanya? Fondasi. Ini loh, ya. Ini konsep tentang emas, nyimpen, ya, mengadministrasi dan kemudian juga bantu penyimpanannya, ya. Lalu konsep
penambahan emasnya terus bertambah, ya. Dan yang paling sulit itu sebenarnya adalah ini loh, menjalankan proyek real. Ya. Oh ya, satu lagi teman-teman. Utilitas ini adalah utilitas eksternal semua ya. Oke, lebih gampang mana? Membangun utilitas internal atau eksternal? Eksternal. Lebih sulit eksternal, Bapak Ibu. Kalau utilitas internal, ya kita umumin aja. Besok-besok Nagaya akan membangun game online, ya kan? Game online-nya dikasih nama Congklak, yang lebih keren, gitu ya. Sepertinya nyindir ya. Oke, Bapak Ibu, kalau Nagaya membangun utilitas internal itu gampang banget, ya. Kemudian pengen punya marketplace sendiri, kapan? 2025. Boleh dong, Nagaya mau bangun marketplace 2025 boleh nggak? Anda mau nunggu 2025? Semuanya itu terrealisasi? Ya bisa nggak kan? Betul nggak? Kalau sesuatu yang nanti akan gampang nggak? Untuk membuat roadmap, konsep bahwa nanti akan 2025 kita akan punya market NFT sendiri, kita akan punya marketplace sendiri, gampang nggak? Gampang, siapapun bisa kok. Tapi persoalannya, apa jaminannya bahwa itu nanti akan direalisasikan? Tidak ada, ya. Tapi hari ini teman-teman, dengan MOU dengan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis, dan ini tidak mudah, ini sangat sulit. Tapi ternyata Nagaya sudah bisa mewujudkan. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ini fundamental yang luar biasa. Oke, selamat berbuka buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Anda yang masih mau di sini ngobrol-ngobrol boleh ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan.